jika dia adalah pembangkit listrik tenaga fosil, pasti dampak lingkungannya, dampak ekologisnya pasti ada. Pembongkaran muatan batu bara itu tidak dijaga dengan baik, artinya ada serpihan-serpihan, ada serbukan-serbukan yang jatuh ke air laut yang mengganggu ekologi laut. Saya pikir tidak serta-merta kita harus bergantung pada industri pembangkit listrik yang seperti ini, yang sifatnya fosil. Seharusnya kita mengarah ke pembicaraan-pembicaraan yang menggunakan non-fosil atau energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kopel, saat ini kita tim Kopel berada di Punagaya, Jeneponto, tepatnya Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kak Zuhud. Kak Zuhud, mungkin bisa perkenalan dulu Kak dengan teman-teman Kopel. Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhud Al-Khair Zahir. Saya adalah putra daerah asal Jeneponto, yang juga aktif dalam kegiatan komunitas pecinta alam dan akademik yang basisnya di dunia hukum. Berarti Kak Zuhud sendiri ini sebagai pemerhati juga di lingkungan sekitar. Nah Kak, untuk mengawali perbincangan kita kali ini, saya ingin tahu dulu Kak, sebelum berdirinya PLTU, tentu ada sosialisasi atau penginformasian sendiri bahwa akan dibangun PLTU di lingkungan kakak sendiri, dan mungkin bisa diceritakan proses dari adanya dari awal ingin dibangunnya PLTU itu sendiri. Ya, jadi untuk prosesnya itu sudah sangat lama. Jadi untuk mungkin ingatannya agak buyar ya, karena itu dibangun pada saat saya masih SMA. Dan untuk sosialisasi sendiri itu sudah sangat booming, artinya seluruh rakyat Jeneponto tahu bilang bahwasanya ada akan dibangun pembangkit listrik tenaga uap di Desa Punagaya. Terus untuk untuk sosialisasi saya kira berjalan baik pada saat itu, dan saya kira serapan tenaga kerja yang dilakukan serta surplus listrik pada saat itu sangat-sangat berguna untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat sekitar. Kalau bentuk sosialisasinya sendiri Kak seperti apa? Untuk bentuk sosialisasinya itu dilakukan oleh pihak pemerintah dari awal, dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, lalu turun ke tingkat desa, kecamatan, lalu ke tingkat desa. Saya kira itu berurut dilakukan, dan prepare-nya memang untuk persiapan menuju ke situ memang sudah dilakukan jauh sebelum. Jadi hal yang untuk melakukan sosialisasi saya pikir sangat gampang pada saat itu, karena informasi sangat cepat tersebar. Ya, berarti memang ada bentuk sosialisasi dari pemerintah ya Kak, kepada warga. Nah, kalau untuk dalam proses pembangunannya sendiri Kak, apakah masyarakat dilibatkan mulai dari mungkin pembebasan lahan atau penginformasian bahwa PLTU ini sendiri akan ada dampak limbah atau polusi bagi warga sekitar? Ya, terkait untuk pembebasan lahan pada saat itu tidak ada persoalan-persoalan yang sangat-sangat riskan pada saat itu. Hanya saja ketika kita berbicara tentang limbah atau dampak-dampak untuk warga sekitar, sebagaimana kita ketahui, jika dia adalah pembangkit listrik tenaga fosil, pasti dampak lingkungannya, dampak ekologisnya pasti ada dan sangat riskan, sehingga saya pikir untuk pengetahuan menuju ke situ itu tidak sampai ke masyarakat sekitar. Itu mungkin untuk pertanyaan itu. Berarti tidak ada kelibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk PLTU sendiri? Untuk proses pembangunan tetap ada unsur masyarakat, tetap ada. Hanya saja ketika kita berbicara seluruh lapisan masyarakat itu tidak kena. Tidak. Berarti hanya beberapa saja Kak? Beberapa, ya. Kalau bentuk proses pelibatannya? Untuk proses pelibatannya itu tadi dari pemerintah desa yang
ada andil sedikit, tapi yang paling andil di sini tetap itu pemerintah daerah. Paling andil di situ mungkin. Nah Kak, kalau sejauh ini apa yang dialami oleh masyarakat sekitar tentang adanya PLTU itu sendiri? Yang dialami seperti yang saya bilang tadi, penyerapan tenaga kerja itu sangat poin plus di adanya pembangkit listrik tenaga uap ini. Terus adanya pembangkit listrik di Jeneponto itu sendiri seharusnya menjadi surplus listrik untuk Jeneponto pada khususnya. Namun kembali lagi ketika kita berbicara ekologis, saya pikir tidak serta-merta kita harus bergantung pada industri pembangkit listrik yang seperti ini, yang sifatnya fosil. Seharusnya kita mengarah ke pembicaraan-pembicaraan yang menggunakan non-fosil atau energi terbarukan. Nah, seperti tadi yang dijelaskan Kak. Kalau menurut Kak Zuhud sendiri, ada tidak dampak yang bermanfaat dari PLTU ini bermanfaat bagi masyarakat seperti di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan? Karena tadi yang saya tangkap bahwa memang ada dampak manfaatnya untuk di bidang ekonomi. Kalau untuk sosial dan lingkungan? Terkait sosial dan lingkungan, untuk dampak positif secara keseluruhan saya pikir tidak terlalu kena. Kita bisa lihat, perhatikan jalan, hanya jalan yang menuju ke PLTU saja yang diperbaiki. Bukan cuman itu, dampak ekologis sudah banyak NGO atau LSM yang sudah turun ke sini melakukan riset, dan kesimpulannya tetap sama, di mana kita tidak bisa menghindari dampak ekologis yang dilakukan atau yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap ini. Seperti halnya pembongkaran muatan batu bara itu tidak dijaga dengan baik. Artinya ada serpihan-serpihan, ada serbukan-serbukan yang jatuh ke air laut yang mengganggu ekologi laut. Itu yang berpengaruh ke hayati laut itu sendiri. Jadi itu akan berpengaruh. Terus klasiknya ketika kita berbicara tentang energi fosil, pasti kita akan berbicara pencemaran udara. Ini saya tidak tahu pastinya atau bagaimana, tapi saya sangat yakin bahwasanya tidak ada alarm untuk pengukur udara yang disediakan oleh perusahaan pembangkit listrik ataupun dari pemerintah daerah, yang harusnya menurut saya itu evaluatifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlalu parah. Itu mungkin. Tadi saya dengar Kak bahwa perbaikan jalan pun hanya jalan menuju PLTU yang diperbaiki. Yeah. Nah, itu mungkin dari pihak perusahaan yang memfasilitasi jalan atau dari pemerintahnya, Kak? Kenapa hanya jalan ke PLTU yang diperbaiki? Ya, kalau logikanya harusnya perusahaan PLTU kan, ya, karena jalannya hanya jalan menuju ke situ. Jadi saya tidak tahu pelaksana perbaikan jalan itu dari mana, tapi seharusnya ketika ada program seperti itu program harusnya dirasakan oleh masyarakat sekitarnya juga, itu mungkin. Karena pembangkitnya dibangun di sekitar masyarakat, harusnya berdampak pada masyarakat juga. Iya, betul. Kalau dari Kak Zuhud sendiri yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau ke PLN sendiri sebagai pengelola PLTU sendiri, apa yang ingin disampaikan, Kak? Ya, ada beberapa poin yang harus kita sepakati bersama, bahwasanya energi fosil itu sudah bukan solusi paling solutif untuk sekarang, sehingga seharusnya kita melakukan transisi energi, di mana kita seharusnya berfokus pada pembangkit listrik yang terbarukan. Tidak hanya itu, dalam proses transisi seharusnya ada ada regulasi transisi, di mana ada perbaikan, ada pertanggungjawaban terhadap dampak ekologis yang dilakukan oleh perusahaan pembangkit listrik tersebut. Gitu. Jadi ketika kita melakukan transisi,
itu otomatis dampak ekologisnya akan tertinggal. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dampak ekologis tersebut. Terus yang kedua mungkin ketika kita berbicara tentang pemanfaatan sumber daya, alangkah lebih baiknya ketika ini terintegrasi dengan pemerintah desa, di mana ekonomi mandiri tetap berjalan, seharusnya dapat digaungkan dengan lebih lantang. Itu mungkin. Jadi kalau menurut Kak Zuhud ini, banyak tidak warga yang setelah melihat pembangunan PLTU ternyata ada dampak ini dan itu. Banyak tidak masyarakat yang mendukung untuk PLTU sendiri ini dialihkan untuk menuju ke energi baru terbarukan. Atau mungkin masyarakat belum paham. Untuk masyarakat sendiri ada yang paham dan ada yang tidak. Artinya untuk berbicara secara akademis dan kajian, tentu ada masyarakat yang tidak paham. Tapi ketika saya misalnya adalah memiliki tanggung jawab sosial untuk melakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagi saya itu perlu untuk dipahamkan ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mensosialisasikan energi terbarukan itu sangat-sangat saya support, gitu maksudnya. Memang hal untuk disosialisasikan tentang energi terbarukan ini harusnya sangat didorong, tapi banyak masyarakat yang bodoh amat seperti itu, tidak menyadari bahwa seharusnya yang seperti ini bisa dihentikan dengan bagaimana kita memakai energi baru terbarukan, tentu lebih sehat daripada menggunakan energi fosil itu sendiri. Ya Kak, mungkin itu pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Kak atas waktunya dan telah memberitahukan kepada teman-teman Kopel bagaimana kondisi PLTU yang ada di Punagaya itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.